Selain itu, Allah juga menganjurkan serahkan kepada ahlinya jikalau kalian memandang ada ahlinya dalam bidang tersebut. Secara umum, orang kalau menyerahkan kepada ahlinya sesuai porsinya masing-masing akan lebih mudah terlaksana apa yang diharapkan jika kita serahkan sesuai kepada kemampuan. Di dunia ini hadirin, hampir-hampir jarang didapati satu orang memiliki banyak keahlian. Hampir-hampir jarang. Tapi di dunia ini kita akan mengenal satu orang punya satu keahlian sudah cukup. Dia ahli menjahit. Cukup buat dia hidup dengan keahliannya sebagai seorang penjahit. Dia ahli dalam memasak. Cukup dengan keahliannya sebagai seorang chef, dia memasak makanan yang enak. Dengan masakannya dia bisa hidup. Seorang yang bisa menyetir, cukup dengan satu keahliannya nyetir, dia bisa hidup dengan keahlian yang Allah berikan kepadanya. Cukup. Maka masing-masing sebenarnya punya keahliannya masing-masing. Tinggal bagaimana nanti kita menyerahkan kepada ahlinya. Penting. Karena sesiapa yang menyerahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga menjelaskan bahwa hendaknya orang tua dalam hal ini karena suaminya telah wafat, hendaknya seorang ibu patut memperhatikan harta berapapun yang ia berikan kepada anak-anaknya, terutama jikalau anaknya masih kecil. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan itu pendapat yang lebih dikuatkan. Agar senantiasa seorang ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya atau seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya itu pandai-pandai mengatur, mengelola uang suaminya yang telah wafat dalam rangka membersamai anak-anaknya, terutama jikalau mereka masih kecil. Dipakai untuk hidup beliau, anak-anak beliau. Bolehkah? Boleh. Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan kita juga sebagai istri yang telah ditinggalkan oleh beliau yang telah wafat. Bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi untuk melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan. Lanjut. Allah melanjutkan firman-Nya dalam ayat ini, qiyamah warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berikan kepada mereka rezeki dalam hartanya, berikan pakaian kepada mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Allah anjurkan 3 kepada orang tua atau wali-wali yatim terhadap anak yatim. Yang pertama, berikan hak mereka dalam rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Mungkin suami kita bukan orang yang punya harta, tapi ada orang membagikan rezeki kepada kita karena beliau tahu kita punya anak yatim. Anak kita yatim. Suami kita miskin, nggak meninggalkan harta sepeser pun kepada kita untuk meneruskan, melanjutkan bagaimana kita mengurusi anak kita yang yatim ini. Tapi ada orang yang ngasih rezeki sama kita tiap bulan. Ada orang yang berderma bagi hartanya sama kita. Maka hendaknya kita berikan harta itu sesuai dengan haknya anak yatim tersebut. Dalam kata lain ya, kalaupun kita berjuang untuk menafkahi anak yatim kita karena ditinggal wafat ayahnya, maka itu jadi pahala tersendiri buat kita sebagai ibundanya. Yang kedua, waksuhum, belikan hak pakaian mereka. Mereka butuh seragam, belikan seragam mereka. Mereka butuh pakaian, belikan sesuai kebutuhan mereka. Mereka butuh sepatu, kaos kaki, belikan, fasilitasi. Yang jauh lebih daripada itu semua, mereka butuh pendidikan, berikan pendidikan itu kepada mereka. Pakaian di sini secara harfiah, pakaian yang melekat pada badan. Secara non harfiah,
secara tersurat, secara tersirat. Yang tersirat maknanya yakni mereka dipakaikan pakaian yang membuat mereka nanti hidup penuh kewibawaan. Maksudnya pakaian ilmu. Anak yatim kita butuh sekolah, biayai sekolahnya. Butuh pendidikan, fasilitasi pendidikannya. Butuh ini dan itu, berikan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Makanya Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim, aku dan yang mengurusi anak-anak yatim. Mengurusi ini maknanya ya bukan cuma sebagai walinya atau ngurus panti asuhan yatimnya. Bukan cuma sekedar itu, tapi orang-orang yang mensupport, berderma, memfasilitasi seperti ini di syurganya Allah. Kata Rasulullah SAW, aku dan pengurus anak yatim dekatnya di syurganya Allah seperti ini. Allahu Akbar. Sambil beliau menempelkan jari telunjuk dengan jari tengah beliau, nempel seperti ini. Luar biasa hadirin. Ternyata ada keistimewaan tersendiri menyantuni anak yatim. Anak yatim itu, tugas kita itu untuk memberi mereka rasa bahagia, melindungi mereka, memuliakan mereka, mencukupi kebutuhan mereka, serta menghiasi diri mereka dengan ilmu. Tugas kita nih. Bukan hanya sekedar jadi aksesoris dalam suatu acara atau suatu event. Anak yatim yuk kumpul. Lalu mereka nggak dimuliakan, mereka diabaikan, suruh duduk bangkunya paling belakang. Cuma jadi penghias, aksesoris acara, bukan seperti itu. Justru kalau ada di antara kita yang bahkan menjadikan ia sebagai aksesoris acara, merendahkan mereka, menyakiti mereka, melukai mereka, ada ancaman serius dalam Al-Quran. Ancamannya di mana Allah Subhanahu wa taala juga memurkai mereka-mereka yang menghardik anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalian tahu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mereka diantaranya adalah yang suka menghardik anak yatim, suka mengabaikan anak yatim, suka nggak peduli kepada anak yatim, suka menyakiti anak yatim, dan hal-hal negatif yang berkaitan sikap kita dan keburukan kita kepada anak-anak yatim. Tentu itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk kalau yang melakukan hal tersebut para pendusta agama. Wal iyadzu billahi min dzalik. Yang ketiga, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Masing-masing kita berbicara dengan kata-kata yang baik saat kita berbicara dengan anak yatim. Bukan cuma anak yatim aja, tapi berlaku umum siapapun. Makanya sering-sering ini bilang sama hati, hadirin, wahai hati, jangan membenci siapapun. Wahai hati, jangan pernah punya rasa dendam kepada siapapun. Wahai hati, jangan merasa hasad, dengki kepada siapapun. Wahai hati, jadilah hati yang bersih, yang nanti Allah Subhanahu wa taala panggil hati kita, illa man atallaha biqalbin salim. Yang saat ia berpulang, ia dalam kondisi tidak sedang dengki kepada siapapun, tidak membenci kepada siapapun, hati yang mudah memaafkan kepada siapapun. Dia pulang kepada Allah dengan hati yang sebersih-bersihnya. Allahu Akbar. Karena gambaran lisan itu adalah gambaran yang ada dalam hati. Jendela, kalau dia dibuka, bisa memperlihatkan isi dalam dari jendela itu apa. Lisan ini hadirin, kalau diucap, berarti kan dia telah membuka apa yang ada dalam rongga dadanya, terutama dalam isi hatinya. Makanya gimana orang itu melisankan sesuatu, sebenarnya itu ya gambaran yang ada dalam hatinya.
Tidaklah ceret menuangkan sesuatu kecuali yang tertuang darinya pasti sesuai yang ada di dalam ceret tersebut. Ceretnya berisi kopi, yang dikeluarkan adalah kopi. Ceretnya berisi teh, yang dikeluarkan adalah teh. Ceretnya berisi air putih, yang dikeluarkan pastilah air putih. Hati demikian. Maka coba lihat kalau lisan kita kok selalu ucap yang kurang pantas, boleh jadi di dalam hati kita tuh adanya ya seperti itu. Kalau lisan kita kok mengucap hal-hal yang Allah tidak sukai, boleh jadi hati kita ya gambarannya kurang lebih demikian. Seringnya membesitkan hal-hal yang tidak Allah sukai. Lisan tuh gambaran apa yang ada dalam hati. Wa qula lahu qawlan karima, berkata kepadanya dengan perkataan karima. Kalau dalam ayat ini wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ayo berucap ma'ruf, perkataan yang baik. Bagaimana perkataan baik? 3. 1, perkataan yang membuat orang yang mendengar atau yang mengucapkan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 2, perkataan yang penuh dengan kebermanfaatan. 3, perkataan yang membuat orang tersebut menjadi hamba yang dicintai Rasulullah SAW. Itu perkataan baik. Saking pentingnya ucapan sampai-sampai Rasul bersabda dari riwayat Tirmidzi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ucapkan yang baik-baik. Jika tidak bisa maka diam. Kalau nggak bisa, diam. Daripada ucap yang kurang baik dan kurang pantas, lebih baik diam. Juga Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, termaktub juga dalam hadis kumpulan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di antara kalimat Rasulullah SAW, sungguh ada manusia mengucapkan satu ucapan, membuat Allah ridho dengan ucapan itu, padahal dia menganggap remeh ucapan itu, tapi Allah ridho dengan ucapan remehnya, dan dia pun masuk surga sebab karena ucapan remeh tersebut. Dan Nabi melanjutkan sabda beliau, dan sungguh ada manusia yang mengucapkan ucapan yang menurutnya remeh, tapi ternyata Allah murka, lalu dia pun dilempar ke jurang yang paling membinasakan dirinya, cuma gara-gara ucapan yang dia anggap remeh. Ucapan dalam Islam tuh gak ada yang remeh, tapi ucapan dalam Islam tuh benar-benar ada pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, termasuk nikmat bisa bicara. Hadirin ya Allah, kalau Allah nggak izinkan kita bisa bicara jemaah, Anda mau minum obat paling hebat sekalipun, Allah nggak akan pernah izinkan Anda bisa bicara. Beberapa bulan yang lalu, waktu ada Pak Haji Sudirman di sini, kami di sini suaranya habis ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah kami usahakan, sebelumnya ada ikhtiar minum habatus soda, minum ini, minum itu, minum air putih hangat-hangat luar biasa. Pengajian subuh pernah toh waktu itu, waktu suara kami benar-benar nggak keluar, ya udah assalamualaikum. Ya udah akhirnya diganti oleh beliau yang membersamai kita ngaji subuh syuruk. Mau obat semahal apapun, kalau Allah belum izinkan kita bisa bicara, nggak akan pernah bisa bicara. Makanya mumpung kesempatan lagi bisa bicara, pakai ucapan yang baik-baik, sampaikan yang baik-baik, perdengarkan kepada lebih banyak orang hal yang baik-baik.
Karena ini nikmat hadirin, bisa bicara adalah nikmat, keluar suara mampu lantang didengar adalah nikmat. Balighu anni walau ayat, sabda Nabi riwayat Bukhari, maka sampaikan yang baik-baik walaupun hanya satu ayat yang kita tahu, sampaikan aja. Bahasa lebih mudahnya lagi dalam sosial media, share. Kita belum bisa ceramah, kita belum bisa menyampaikan tausiah, apalagi dalam durasi yang cukup panjang. Kita juga belum punya fasilitas, yang fasilitas itu nanti saling tersambung, mikrofonnya yang menyambung ke mixer, mixernya yang punya kabel-kabelnya yang menyambung ke handphone, handphone yang menyambung ini, ada paket data yang mensupport hingga dapat diakses oleh orang lebih banyak. Maka ada cara simple, ringan, yang dengannya insya Allah jadi jariah buat kita bersama-sama. Apa cara itu? Share. Teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, kalau berkenan, tonton, tapi jangan sendirian. Ajak adiknya, kakaknya, orang tuanya, ajak pasangannya, ajak anak-anaknya. Ayo nonton bareng. Habis itu di-share video ini. Klik tombol share. Apa yang rugi bagi kita? Cuma dengan klik, satu klik, apakah kita rugi harta miliaran? Enggak. Apa yang rugi bagi kita? Cuma dengan tombol klik, dilanjutkan, klik, dilanjutkan, klik, dilanjutkan. Bukankah amal jariah hari ini yang paling mudah adalah lewat handphone yang kita punya? Jadikan ini, handphone ini sebagai fasilitas yang menambah pundi-pundi amal jariah kita saat kelak kita berpulang, karena kita men-share satu kebaikan ini, insyaallah biidznillah. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yuk bicara yang baik-baik, wabil khusus kepada anak yatim. Usap kepala mereka, sejukkan jiwa-jiwa mereka agar mereka tumbuh bukan dengan caci maki, tapi dengan semangat untuk terus memperbaiki diri. Hadirin, kita harus paham betul, kalimat baik itu membawa dampak baik untuk yang mendengarkannya, selama kalimat baik sesuai pada batas kewajarannya. Tidak boleh memuji berlebihan. Makanya dalam Islam juga jangan dipuji orang itu di depan orangnya, karena seperti kita melempar pasir atau debu ke wajah mereka. Bahkan Nabi pernah memperumpamakan, apakah kamu mau penggal kepalanya? Karena seringnya kita memuji di hadapannya. Kalau memuji seseorang, puji di belakang beliau, itu lebih baik. Boleh nggak kita muji di depan beliau? Boleh. Puji seseorang kalau mau yang lebih baik di belakang beliau. Pas beliau nggak ada, pujilah beliau. Masya Allah kalau beliau mau orang emang baik. Masya Allah kalau orang beliau, Masya Allah kalau beliau mau orang yang suka berderma, suka berbagi. Kadang kita dikasih rezeki, kadang kita begini begitu. Wah, beliau orang yang emang baik. Luar biasa dah kalau beliau emang. Puji di belakang beliau. Kalau di depan, kalau memang kita mencintai sahabat kita, bila mana beliau ada kekurangan dilakukan, nasihati. Apa nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah? Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, sesungguhnya nasihatmu untukku di khalayak umum itu adalah caramu mempermalukan diriku. Namun nasihatmu untukku saat kita hanya berdua saja, itulah nasihat yang sesungguhnya. Hati-hati betul Imam Syafi'i menyampaikan ini. Kalau kita mau nasihatin orang, alangkah lebih baiknya jikalau kita menasihati dengan cara ma'ruf, yang baik. Salah satunya, nasihatkan ia face to face. In case, yakni dalam kasus di mana orang ini melakukan perbuatan kekeliruan yang tidak sampai membahayakan secara umum. Dia keliru, tapi nggak membahayakan secara umum. Dia nggak posting dengan kekeliruannya, dia nggak berbangga dengan dosa dan maksiatnya, tapi kita pernah melihat celah itu ada pada dirinya. Nasihatkan face to face, berdua aja, lalu bicaralah dengan bahasa yang santun. Kita bungkus kalimat-kalimat kita, pilihan diksi-diksi yang mau kita pilih
dalam menyampaikan nasihat ini kepada beliau, agar beliau tidak merasa ini adalah sesuatu yang melukai hati beliau, karena dibungkus dengan kata-kata yang indah. Tapi kalau orang ini membahayakan ranah publik, kekeliruannya diupload, diunggah sampai orang-orang yang menontonnya mau menirunya, diperbolehkan Anda meluruskannya juga di ranah publik. Karena ini dia berbangga dengan dosanya, masuk ke ranah publik. Kita meluruskannya juga di ranah publik, itu bukan termasuk daripada mempermalukan daripada beliau, melainkan ini termasuk bagian syiar, agar supaya kebaikan itu lebih dikenal daripada keburukan yang sudah beliau kenalkan ke ranah publik itu. Seperti itulah hadirin. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ayo ucap yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Ulama menyebutkan 3 penjelasan, falyakul khairan aw liyasmut. Ucap yang baik, kalau nggak bisa maka diam. Yang pertama, zikrullah. Yang kedua, ucap yang bermanfaat. Yang ketiga, diam. Zikrullah, ucapan manfaat, kalau tidak, diam. Itu makna dari falyakul khairan aw liyasmut. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia balik mereka atau siap untuk menikah. Jadi siap menikah itu dalam bahasa Al-Quran bukan serta-merta adalah mereka yang dipatok dengan umur yang bentuknya angka. Laki-laki harus 21 tahun plus, perempuan harus 19 tahun. Ternyata bukan itu patokannya. Justru dalam Islam adalah usia siap nikah. Kapan usia siap nikah itu? Allah berfirman, "Idza balagun nikah." Jika mereka mencapai usia balik, di mana usia balik itu memperbolehkan mereka untuk menikah. Kita mendapati hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada masa lampau di negeri kita tercinta, bahkan ketika seorang perempuan sudah menstruasi atau haid, walau mereka usianya usia terbilang belia, kalau hari ini mungkin bisa dikatakan kelas 5 SD, kelas 6 SD, mereka menikah dan tidak jadi masalah. Rumah tangganya sampai hari ini guyup, rukun, akur. Bukan SD sebutannya pada zaman itu, sekolah rakyat. Bahkan anak mereka sangat banyak. Ada yang 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan ada yang sampai lebih daripada 12 anak. Dan mereka hidup berbahagia, rumahnya lapang, jiwanya tentram. Belum ada fasilitas sehebat hari ini, baik dari motor, mobil, kendaraan-kendaraan lain yang prima. Belum ada makanan yang seunik hari ini. Hari ini makanannya ada macam-macam, beragam keunikannya, beragam resep-resepnya. Belum ada restoran semenjamur hari ini. Dan mereka waktu itu mengurusi bayi-bayi mereka bukan dengan popok-popok yang hari ini familiar di tengah-tengah kita, tapi mereka mencuci dengan tangan mereka sendiri. Hidup mereka bahagia. Dan bahkan pada zaman itu belum ada mesin cuci, dan mereka cuci manual dan hidup mereka tetap bahagia. Lantas kenapa nih? Semakin kesini kehidupan semakin dimudahkan, kadang hatinya semakin tidak bahagia. Semakin kesini kehidupan semakin gampang, tapi hati tidak berbahagia. Ada apa sebenarnya? Standar semakin kesini semakin jauh,
Usia pernikahan distandarkan 21 kalau nggak salah, yang perempuan 19 kalau nggak salah. Tapi kadang kematangan mental anak 21, kematangan mental anak 19 masih jauh dari dianggap cukup matang untuk menikah. Malah makin kesini orang lulus S1 nggak ngerti harus ngapain. Beberapa puluh tahun yang lalu anak SD aja udah paham dia harus berjuang menafkahi dirinya, setelah menikah dia menafkahi keluarganya. Bahkan dia nggak lulus SMP, SMA, sarjana, tapi Allah jaminkan rezekinya dengan ikhtiar terbaik yang dia lakukan. Dan dia nggak khawatir, padahal sarjana aja enggak. Kenapa makin kesini sudah mah lulus SMA, apalagi sarjana, apalagi magister, kok makin lemah yakinnya sama Allah, bahkan condongnya meragukan Allah. Gimana ya, habis sarjana dapat kerjaan nggak ya, habis ini dapat ini. Lah terus selama ini yang dipelajari itu apa hadirin? Kalau dulu Usama bin Zaid 17 tahun jadi panglima perang, jenderal umur 17 tahun. Apa kabar 17 tahun di hari ini? Kalau dulu banyak anak-anak muda zaman Nabi SAW yang mereka kuat, kokoh, hebat dengan keputusan-keputusan mereka. Mereka udah ngerti harus ngapain. Umur 12 tahun mereka udah banyak yang ekspor impor, mereka udah banyak yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, sudah mandiri, sudah nggak lagi terkatung-katung, mengadakan tangannya minta sama neneknya, kakeknya, orang tuanya, pamannya, budenya, om tantenya, enggak. Padahal mereka nggak punya sekolah formal, kecuali mereka sekolahnya adalah Al-Quran, belajar Quran. Terus kenapa nih sekarang kok ada sesuatu yang sedikit perlu di note? Generasi-generasi zaman sekarang sudah sarjana tapi mereka nggak tahu harus berbuat apa. Kenapa hadirin? Pertanyaan besarnya, apa yang dipelajari di sekolah, di lembaga pendidikan, sampai-sampai kok umur segitu 22 tahun lulus sarjana gak ngerti harus ngapain. Waktu sebanyak itu dipakai untuk mempelajari apa, kok sampai-sampai gak bisa dan gak ngerti harus ngapain. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya dalam ayat ini juga menggelitik kita, ngajak kita untuk berpikir, oh iya ya, apakah ada kemubaziran yang dipelajari selama ini dalam satu cara mendidik atau cara mempelajari sesuatu, atau bahkan materi yang diajarkan. Jadi yang diajarin selama ini ternyata begitu dalam kehidupan nyatanya gak kepake sama sekali ya. Selama ini kita mempelajari sekian dari 100%, yang kepake dalam hidup cuma 15%, 85%-nya ternyata ada waktu yang terbuang. Itu sebabnya kenapa generasi usia 22 tahun lulus sarjana kadang bingung mau ngapain. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Begitu eman-emannya waktu terbuang sia-sia kalau hanya sekedar mempelajari sesuatu yang ternyata tidak digunakan dalam kehidupan dan realitas hidup yang nyata. Maka ayat ini lagi-lagi mengingatkan kita jemaah bahwasanya usia siap nikah itu ternyata bukan hanya sekedar usia yang berbilang angka, tapi kapan mereka balik, mereka boleh diperkenankan untuk mereka menikah. Dan zaman itu mental-mental mereka sudah dalam keadaan mental-mental yang balik. Mereka tuh mengerti kewajiban mereka sebagai seorang hamba. Ada hadis Nabi yang populer kan, fadribuhum, maka pukullah mereka jika mereka mencapai usia berapa tahun? Usia berapa tahun? Berapa tahun? 7 apa 10 hadirin? Pukullah mereka jika mereka tidak sholat usia 7 tahun, pisahkan ranjang usia 10 tahun. Kalau kita anak laki perempuan, pisahin ranjang usia 10 tahun.
lebih cepat bukan berarti oh nanti ya 10 tahun baru pisah ranjang. Enggak, bukan itu maknanya. Yakni juga termasuk jamaah yang dirahmati Allah. Pukul mereka pada saat mereka tidak bisa, terus kemudian usia mereka usia 7 tahun, ajari mereka anakmu sholat nih. Kalau mereka qadarullah ma syaa fa'al belum bisa sholat, ada yang keliru bukan pada diri mereka, tapi kita sebagai orang tua yang nggak ngajarin dari umur 0 tahun. Pisahkan mereka dalam perihal ranjang. Bukan berarti pada tepat 10 tahun baru dipisahin, enggak. Dari sekarang sudah mulai, nah ayo yang laki-laki beda, perempuan ranjangnya beda, kamarnya dibedakan. Kalau memang rumah kita terbatas, sekat. Konsep Islam itu syumul, menyeluruh jemaah. Maka pelan-pelan kalau dijalankan satu persatu, bagaimana kita melihat Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dijalanin pelan-pelan aja. Top jemaah. Top. Muslim itu hidupnya top pasti di bidang apapun yang dia tekuni. Kalau benar-benar dia menjalankan bagaimana Allah ingin, Rasul sallallahu alaihi wasallam meladani, top pasti hidupnya. Dan sekali lagi, top di sini berhasil dia bukan berarti akan kaya raya, bergelimang harta, bukan. Artinya kalau memang dia jihadnya seperti Bilal, jihad suara, jihad tenaga, maka dia akan sebaik-baik person di bidang itu. Kalau dia menjadi seperti Suhaib Ar-Rumi, dia sebaik-baik di bidang itu. Kalau dia menjadi seperti Abu Hurairah, dia sebaik-baik di bidang pencatatan hadis dan penghafalan hadis. Kalau di bidang harta, menjadi orang yang baik mengelola hartanya seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Di bidang kekuasaan, dia sebaik-baiknya penguasa seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan para ulama lain dan orang-orang pemimpin lainnya. Pahami baik-baik bahwa baligh adalah usia dalam Islam yang sudah diperkenankan untuk menikah. Lalu bila kalian melihat mereka telah cakap dalam pengelolaan harta, serahkan harta itu pada mereka. Jadi kita dianjurkan untuk menyerahkan semua harta yang memang hak mereka pada saat mereka sudah mencapai kemampuan dalam pengelolaan harta mereka. Jangan kalian memakan harta mereka dengan cara berlebih-lebihan. Siapa saja wali yatim yang kaya, maka hendaklah dia menghindar dari memakan harta anak yatim. Dan sesiapa wali yatim yang fakir, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Dua pilihan. Bagi siapapun yang mengelola anak yatim dan dia kaya raya, jangan ambil sepeser pun. Kalau perlu kita yang ngeluarin harta kita, dan itu pahala besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau wali yatim, kalau pengurus anak yatim itu adalah orang yang miskin, maka dia boleh mengambil dalam porsi yang ma'ruf. Berapa porsi yang ma'ruf? Disebutkan sebagian ulama, di mana sesuatu itu dianggap lumrah dan wajar sebagai upah dalam pengelolaan anak yatim dan hartanya, dan itu bukan berlebih-lebihan. Contoh, ada di sebuah panti asuhan pengurus, 3 orang pengurus. Anak yatim yang bernaung di bawahnya ada misalnya 60 orang pengurus. Satu pengurus membawahi 20 anak yatim. Allah titipkan banyak muhsinin mendermakan hartanya kepada panti asuhan ini. Maka dari harta para dermawan muhsinin untuk anak yatim yang menjadi haknya anak yatim, kalau pengurusnya kaya, gak usah diambil, bahkan kalau perlu dia yang ngeluarin. Kalau pengurusnya nggak punya harta alias miskin, ambil sebagian dengan cara yang ma'ruf. Dalam hal ini bicaranya UMR atau sesuai dengan kadar tanggung jawab yang beliau emban. Kalau ternyata anak yatimnya ribuan, ya masa UMR? Tentu saja setiap makin tinggi tanggung jawab, makin besar resiko. Boleh dibesarkan apresiasi selama tidak melampaui batas. Boleh di atas UMR? Boleh.
sesuaikan dengan tanggung jawabnya, dan itu haknya beliau, dan beliau boleh mengambil. Sekali lagi catatannya dua, tidak berlebih-lebihan, dan satunya lagi dia ambil dengan cara yang ma'ruf, nggak berlebih-lebihan, dan dia kelola dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya itu pengelola memang itu dana memang diperuntukkan untuk pengelola, yang mana pengurus dan pengelola ini memang fokus konsentrasinya merawat, mengurus, memuliakan, membahagiakan anak yatim. Boleh, tetap dalam batas yang ma'ruf, tidak berlebih-lebihan. Lalu ketika kalian serahkan harta kepada mereka, buatlah persaksian atas mereka, hitam di atas putih, bahwa harta dari ayahnya yang wafat sudah diserahkan, jumlah jatahnya sekian. Sudah diserahkan ya, sudah. Dan cukuplah Allah sebagai zat yang maha menjaga. Wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah sebagai penjaga. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga apapun yang telah kita berikan sebagai hak kepada mereka anak-anak yatim, dan Allah adalah yang akan memberi perhitungan seadil-adilnya jika pengurus yatim berbuat zalim atas harta yang dititipkan kepada mereka. Dan ini sekaligus menjadi ancaman dari Allah terhadap wali-wali yatim yang mengkorupsi harta anak yatim, yang zalim terhadap harta anak yatim, yang memakan harta anak yatim secara berlebih-lebihan, meskipun, catatan dalam tafsir para ulama, meskipun ia tidak terbukti di hadapan pengadilan manusia, tapi Allah akan membuat perhitungan seadil-adilnya terhadap mereka. Nauzubillahi min dzalik. Warning buat kita, buat siapapun, buat sahabat yang di rumah yang nonton, yang sedang mengurus menjaga harta anak yatim, berhati-hatilah. Ini harta yang anak yatim, hati-hati. Bukan cuma anak yatim aja, siapapun, termasuk kita semua yang diamanahkan mengelola masjid. Ada harta yang dititipkan untuk masjid, maka pakai untuk benar-benar kemaslahatan sesuai dengan bagaimana ia diamanahkan. Kalaulah memang ada keperluan, ambil, tapi lihat apa keperluan itu, untuk kepentingan apa keperluan itu. Apakah ujung-ujungnya tentang kemakmuran masjid, ataukah hanya untuk kepentingan pribadi? Lihat, jangan sampai hadirin. Jangan sampai hadirin. Jangan sampai hasil akhirnya kita mungkin terlihat enak di dunia sementara, tapi ternyata ujung-ujungnya membahayakan dan membinasakan kita di akhirat kelak. Semoga ini menjadi pengingat buat kita bersama-sama, dan untuk siapapun yang sedang diamanahkan terhadap harta, karena ini ujian yang tidak mudah. Dan yakin, di dunia mungkin kita bisa lepas dari pengadilan manusia, tapi di akhirat gak ada yang bisa lepas satupun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha adil, zat yang maha tidak pernah keliru atas semua perhitungannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya teman-teman, mohon diralat, sekali lagi mohon diralat tentang materi yang tadi. Anak-anak dipukul tidak sholat, ketika perintahkan mereka sholat pada usia 7 tahun, lalu pukullah mereka jika mereka tidak sholat pada usia 10 tahun mereka. Dan pisahkan ranjangnya juga termasuk di umur berapa? 10 tahun. Mulai 7 tahun juga lebih baik. Teman-teman dirahmati Allah, tolong diralat terkait informasi yang tadi disampaikan. Semoga Allah mengampuni kami yang keliru dalam
menyampaikan, dan semoga Allah menjadikan ini sebagai wasilah pengetahuan buat kami agar lebih baik lagi dalam menyampaikan. Terima kasih atas koreksinya teman-teman, terima kasih juga atas kebersamaannya. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.